Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Peristiwa Lintang Kemukus yang sekarang menjadi trending topik baik di Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, ini menjadi satu bahasan yang luar biasa, karena memang di Indonesia khususnya kita ini sedang mengalami satu masa yang beda dibandingkan tahun-tahun kemarin, atau bahkan yang namanya tahun kembar yang viral 2020 itu ya 2020, 1441 itu juga dibolak-balik juga sama angkanya 1441. Pastinya orang akan mencari dan dengan penuh penasaran sebenarnya akan dibawa kemana, sebenarnya akan terjadi semacam apa. Dan mereka rata-rata mencari pakem-pakem sepuh. Kalau pakem sepuh, pakem Jawa itu biasanya menggunakan titen, ajinya itu aji titen, karena mereka mengamati dari peristiwa alam, atau saya katakan sasmito alam. Niteni misalnya lah pada bulan Safar ini itu banyak yang berkeyakinan ada Rebu Wekasan. Rebu Wekasan itu adalah Rebu di akhir bulan Safar. Ini dari penelitian atau niteni di ayat-ayat Quran yang bahwasanya Allah menurunkan bala, menyiksa dan seterusnya itu pas di hari Rabu. Maka banyak yang berpendapat dengan niteni tadi bahwasanya ada Rebu Wekasan, di situ diturunkanlah jutaan atau penyakit-penyakit yang akan terjadi tahun itu. Maka pada Rebu Wekasan itu harus mempersiapkan berdoa, tirakatan. Bahkan para guru sepuh mengatakan setelah sholat tahajud membuat sikep atau raja, kemudian dimasukkan ke air, dan air inilah yang diminumkan kepada sanak keluarga, kepada murid, kepada siapa yang membutuhkan. Ada yang semacam itu. Jadi misalnya kita berbicara ayat, ini bukan terus mana ayat berapa, bukan begitu. Dari kumpulan ayat ini dipelajari dan dibuktikan dengan ayat yang nyata dari alam yang berbicara, maka muncullah kesimpulan ada Rebu Wekasan. Walaupun itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Biasa saja semacam itu. Seperti peristiwa Lintang Kemukus. Nah, seperti peristiwa Lintang Kemukus ini, banyak yang tidak percaya. Ini ibaratnya komet, bintang terbang, bintang berapi, ada yang pasukan jin berjalan, ada pasukan Roro Kidul, dan berbagai macam pendapat. Dan ini menurut saya tidak ada masalah. Orang ini mau berpendapat apapun itu kan boleh. Namun yang harus kita pahami, dalam menghadapi permasalahan apapun, manusia ini ada tiga pandangan. Ada yang memandang permasalahan ini dengan otaknya, pikirannya. Ada yang memandang permasalahan atau suatu keadaan yang terjadi ini dengan nafsunya. Dan ada juga yang menghadapi permasalahan atau keadaan tertentu yaitu dengan hatinya. Ada tiga pandangan ini. Orang yang menghadapi atau melihat fenomena alam yang semacam ini dengan pikirannya, maka dia akan yaitu dianalisis, ini bintang ini jangan-jangan hanya sinaran atau pantulan dari PLTU dan cahaya biasa dan seterusnya, dikaji, diotak-atik dan seterusnya, dipelajari, dibuka ilmunya,
buka bukunya dan seterusnya. Ada yang semacam itu. Ada juga yang menanggapi ini dengan emosi. Kalau emosi atau nafsu yang berjalan, dia langsung wah ini apalah, mungkin berkata-kata kotor, misuh-misuh dan seterusnya. Wah ini apa gak bener iki wis. Dan dia marah, ada yang marah, ada yang wah wis menyepelekan dan seterusnya. Nah, semacam ini. Ada yang tipikalnya itu melihat permasalahan ini dengan apa? Dengan nafsunya dia. Atau bahkan dia berpendapat di mana ya? Di media sosial dan setelahnya, ini viral di media sosial. Dia komentar yang tidak jelas tanpa berpikir, tanpa dengan hati dan merenung, nggak ada. Wis butuh muni marem sudah gitu aja sudah. Dan yang ketiga adalah yang mereka melihat ini dari pandangan hati. Kalau mereka melihat dari pandangan hati, maka dia akan menerima pertama kali dengan Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah. Ini semuanya adalah Allah yang mentakdirkan, semuanya adalah Allah yang menggerakkan. Lah, kalau yang menerima dengan versi yang ketiga, dia akan menerima, barulah dia masukkan ke dalam zona akalnya, zona fikirnya, dia akan meneliti. Tapi yang menjadi patokan utama secara hakikatnya adalah ini dari Allah. Ini adalah pergerakan, yang menggerakkan adalah Allah. Ini alam-alamnya Allah. Ini pandangan hati. Baru diolah dengan fikirnya, diteliti bagaimana BMKG, bagaimana lapannya dan seterusnya, pendapat para ahli bagaimana. Ini adalah langkah kedua setelah dia mencerna dengan hatinya. Oh, ternyata dari pihak-pihak yang ahlinya BMKG ternyata nggak ada ada yang mengatakan tidak ada prediksi apapun akan ada meteor lewat dan seterusnya. Ini banyak yang menayangkan semacam itu. Kemudian diolah lagi. Ini secara BMKG juga nggak menyiarkan ini akan terjadi sesuatu, nggak ada prediksi. Biasanya ada gerhana bulan kan sudah ada kabar dulu, ini nggak ada. Nah, maka mensikapi ini harus dengan cara yang bijaksana. Kita melihat sesuatu gambaran dari alam ini harus mensikapi dari hati Allah, ini darimu. Yang kemudian ini apa ya? Baru kita kecilkan lagi dengan kita berpikir yang cerah, kita berpikir yang logis, kita berpikir. Nah, setelah itu apa? Kita ambil hikmahnya. Oh, ini menurut spiritual kabudan bahwasanya Noyo Ginggong nagih janji bahwasanya di masa 500 tahun akan diambil alih Jawa. Ini asalnya dari Bleketekan, dari luar biasa, kemudian diambil alih menuju alamnya mereka lagi. Noyo Ginggong ini kan nagih janji, ini sudah viral sejak saya kenal sama guru-guru saya, ini sudah alamnya. Tetapi terjadi 2020 tahun kembar, semua prediksi. Jadi ramalan ini adalah ilham ya, bukan terus manusia meramal, tidak. Ada yang semacam meneliti, tapi ini bukan meneliti. Kalau kita menggambarkan, Rasulullah juga meramalkan zaman, bahwasanya suatu ketika di zamanku akan terjadi bahwasanya orang akan meninggalkan para ulama dan seterusnya. Fayabtaliyahumullah bisalasi baliyah ulaha yarfa'ul barakah min kasbihim wa sanati yusallitullahu ta'ala alim sultanan dolima wa salah satu yahrujuna minatunya bi ghairi iman. Ya, katakan begitu. Besok akan saya ada 3 bala itu. Apa? Yang pertama, yarfa'ul barakah min kasbihim, akan banyak orang-orang yang kaya tapi tidak berkah, pejabat-pejabat tidak adil. Wis diramalno iku. Sudah. Habis itu apa? Kalau orang sudah meninggalkan ulama, orang sudah membenci orang alim, ya ini yang terjadi. Maka diangkat barokahnya. Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dolima. Orang-orang akan diberikan pimpinan-pimpinan yang dolim. Kenapa? Karena dia milih bukan karena petunjuk. Dia milih bukan karena arahan pimpinan majelisnya gitu-gitu, tapi karena jalan yang lain, akhirnya diberikan pimpinan yang dolim. Ini terjadinya kapan? Ya mungkin ini terjadi pada saat-saat
ini, karena kita tidak belajar dan seterusnya. Yang terakhir yakhrujuna minatunya bighairi iman. Orang-orang akan mati, orang-orang akan pergi meninggalkan dunia ini. Yakhrujuna, keluar minatunya dari bumi ini bighairi iman, tanpa iman. Dia meninggal dalam keadaan takut, dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Maka di postingan saya yang pertama, kita harus menyiapkan dengan adanya fenomena-fenomena alam yang semacam ini. Ya wis, ilmumu ditambah, ilmumu diamalkan, kemudian kamu bertambah tirakatmu untuk mengharapkan ridho atau rojak kepada Allah. Pengharap-harap, kita berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang terpenting. Kemudian ketika Noyoginggong nagih janji nanti akan terjadi Baiatil Kubro. Ada seorang Habib yang mengatakan Baiatil Kubro, pengurangan manusia dalam jangka banyak. Ini sudah terjadi kok. Jadi kita nggak usah bingung, nggak usah takut. Makanya di video saya yang pertama, nggak usah takut. Ini sudah terjadi semua. Ya corona, kita sudah ngalamin pandemi corona berapa bulan yang lalu dan kita sudah biasa kok, nggak ada masalah. Yang penting kita setiting hati-hati, ya, jangan menyepelekan, jangan takut. Sudah, jalan saja sudah. Proteksi diri kamu dengan iman, proteksi diri kamu dengan keyakinan kepada Allah, proteksi diri kamu dengan amal yang baik, doa kepada Allah. Loh kan begitu. Jadi munculnya Lintang Kemukus ini kalau memang dulu pada saat Gestapo ngendikane Bapak itu juga ada memang. Akhirnya ada 30 SPKI itu geger gitu kan. Kemudian meninggalnya Ibu Tin juga ada. Lengsernya Pak Harto juga ada. Dan banyak hal, intinya mengarah kemana. Kayak kemarin saya mengutip sedikit dari salah satu sesepuh Jawa, ya Mbah Mungin ya, luar biasa. Dan itu niteni, dan kita boleh kok berpendapat begitu, siapa yang melarang. Jadi intinya kita menghadapi perkara ini harus dengan bijaksana, ambil hikmahnya, ya kan, tidak usah dengan komen yang aneh-aneh. Kita nikmati, kita resapi, oh ini adalah pelajaran dari Allah, kita nikmati. Nah, selama itu kita menambah kemaslahatan ilmu kita, ilmu sepuh pada turun, ya kan? Tapi ambil hikmahnya yang baik, jangan takut. Dan ini justru apapun yang terjadi, entah komet, entah itu lintang alien atau bahkan dikatakan Lintang Kemukus dan seterusnya, nanti juga akan lagi muncul lintang yang lain yang akan melawan Lintang Kemukus itu, versi Jawanya begitu. Sehingga akan lepas semuanya. Maka saya kemarin mengutip salah satu kata spiritual, ini alamnya 101, jagat dibikin sebuah semi geger atau bahkan geger, kemudian barulah akan muncul pelita, akan muncul keberkahan, kemaslahatan, bahwasanya Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Dan ini akan terbukti insyaallah. Yang penting kita yakin, kita berdoa. Mari fenomena-fenomena alam yang terjadi ini kita jadikan suatu ibroh, hikmah, sehingga kita manunggal nyawiji dalam kata, dalam doa, dalam sikap, yaitu kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak memohon kepada Allah. Semoga Indonesia, bumi pertiwi, jagat nuswantoro, semua ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tambahan-tambahan keterangan tentang Lintang Kemukus. Kemudian tentang ini safar, tentang penyakit dan seterusnya. Banyak tirakat, banyak munajat, ngadeg pengawak tejo, sholatnya diperbaiki. Supaya apa? Intinya sholat ini apa? Supaya kita nerimo ing pandumi Allah. Ini kalau sudah digambar dengan pandangan hati kita, kita pandang betul, ini adalah kita harus melihat ini dari hati, kemudian kita pikirkan, jangan pakai nafsumu, maka insya Allah kita akan diberikan selamat oleh Allah. Itu mohon maaf bila banyak salah. 14 menit atau 15 menit ini semoga saya plong dan yang mendengarkan juga plong. Salam rahayu, sampai bertemu lagi.